Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Afriyanti, NIM 3020200004 kali 5 letter. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu berupa AutoCAD 2 dimensi. Di sini saya akan mempresentasikan cara pengoperasian AutoCAD 2 dimensi. Oke, sebelumnya AutoCAD 2 dimensi itu sebelum dipakai itu dicek dulu itu satuannya pakainya apa. Dengan cara OP Enter. Nah, sudah kan? Di sini ada Open dan Save. Biasanya saya langsung ke 2007 biar bisa dibuka di AutoCAD yang atas-atasnya juga. Terus di sini udah saya ganti sentimeter karena biasanya saya menggunakan sentimeter untuk menggambar. Oke, terus ini ada pengaturan lainnya, ada drafting, 3D modeling, dan lain-lain. Lalu di oke. Kalau udah option, kita cek ke unit atau UN. Terus di enter. Ini udah benar, desimal 0 udah, terus ini sentimeter. Kalau udah dirasa cukup, terus di oke. Habis itu sebelum membuat AutoCAD itu langkah pertama yang dilakukan itu buat layar. Jadi LA enter. Udah nih. Ini adalah layar yang udah saya buat untuk menggambar. Nah, cara untuk menghapus layar ya, menghapus itu tuh tinggal diklik ininya terus di delete. Nanti kehapus sendiri. Terus ini juga nih, terus di delete. Nah, nanti kehapus sendiri. Terus cara menambahkannya itu yang biru-biru ini diklik dulu. Terus kan ada nih namanya layar 1. Ini dihapus. Terus misal kita mau menambahkan tebal tipis garis 0.30 ya. Jadi tulis dulu angkanya 0.30. Terus warnanya bisa diatur terserah kalian. Dan ini saya memakai warna biru, coba ya di oke. Terus di sini ada tebal tipis garisnya, disesuaikan dengan namanya 0.30. Jadi di sini, habis itu di oke. Terus ini jenis garisnya. Jenis garisnya itu bisa disesuaikan dengan apa yang kita mau ya. Terus habis itu kalau udah sesuai di oke. Oke, terus kalau udah disilang aja. Nanti udah otomatis ke-save gitu. Terus di sini saya akan mencoba untuk membuatkan denah. Caranya itu pertama kan di sini saya memakai 2 kolom ya, kolom praktis dan kolom struktur. Kolom praktisnya itu ukuran 15-15, kolom strukturnya ukuran 20-20. Nah, buatnya pakai PL di enter. 15 enter, turun 15, sini 15, terus di C enter. Nah, udah kan ini. Terus kolom strukturnya juga 20, 20, terus 20, terus di C enter. Udah kan? Nah, habis itu kita buat dindingnya. Dindingnya kan ada 2 nih, dinding dalam dan dinding luar. Jadi kalau saya biasanya itu buatnya kayak gini. Ini kan 15 dulu nih ukuran dinding pada umumnya. Terus panjangnya tak buat 30. Terus ini juga tak buat 15. Ini C enter. Habis itu dinding dalamnya ini dibuat 10, ini dibuat 30, ini dibuat 10, terus ini C enter. Kenapa saya buat 10 dan ini 15? Karena ada selimut beton, itu selimut betonnya kan ukuran 2,5 ya, kanan kiri itu 2,5. Jadi kan 15 kalau dikurangi 5 itu jadinya 10 gitu. Nah, terus ini di move, diambil tengahnya, dimasukin ini. Nah, udah kan? Terus ditaruh hatch dulu. Kalau hatch dinding dalam itu angsa 32 ya. Udah diklik aja. Kalau udah,
Lalu kita coba ini. Sebelum membuat dana itu biasanya buat as itu L biasa, enter, bisa L bisa PL ya, terserah. Kayak misal gini contohnya ini begini, terus baru ditaruh kolom-kolomnya per pertemuan titik gitu pokoknya. Nah, biar gampang kan ini di sini ada contoh dana kolom ya. Ini di copy dulu di bawah. Terus ortonya dimatiin, orto itu F8. Fungsinya itu untuk kalau dihidupin itu ortonya kan jadi tegak sama mendatar ya. Nah, kalau dimatiin itu jadi bisa ke mana-mana gitu. Jadi misal kayak ini kan, ini udah ada kolomnya kan. Terus di M aja, biar layarnya itu sama. MA itu buat menyamain layar gitu. Nah, terus kan ini kan ada dinding dalam dinding luar ya. Nah, di sini kan juga udah ada nih. Di M aja, di samain dulu di sini. Nah, ini kita samain dulu ya. Disamain dulu. Nah, udah kan? Setelah itu caranya itu langsung dimasukin ke apa namanya, ke tempat yang udah tersedia. Ini tempat pengopiannya ini tergantung dia letaknya di mana ya. Karena ini aku ngopinya di pojok, jadi aku ambilnya dia di pojok. Nah, ini kan bisa di copy gini. Kalau saya biasanya kayak gitu, di copy gini, terus di stretch, bisa di stretch, bisa di kayak giniin. Tapi saya biasanya diginiin. Nah, ini kan ortonya masih hidup nih. Maksudnya udah off. Nah, ini dihidupin, dipencet F8 lagi. Diklik. Ini juga diklik. Nah, gitu sampai seterusnya. Habis itu, kalau misalnya ini ada yang kayak begini ya, tinggal di rotate, di copy dulu, terus di RO enter, di rotate aja, terus di kopas, ditaruh sini, ambil tengahnya, taruh sini. Nah, ini nanti bisa diginiin. Tapi kan sebelum itu di sini kan ada kusen-kusen gitu. Jadi kita buat sekalian ya. Kusen itu kan L. Nah, kalau biasanya kan pakai kayu 6 pakai kayu 812 ya. Tapi kalau saya itu pakai kayu 815. Kan 612 biasanya ya. Nah, saya pakai kayu 615. Nah, ini 6, terus naik 15, terus ini 5 karena ada seponongan 1, ini bawah 3, terus ke sini 1, baru di C enter, ya kan. Nah, habis itu di mirror, udah kan. Terus ini kan aku mau buat desain jendela gendong ya. Kan jarak dari sini ke sini itu tak buat 92 standar. Nah, terus ini dipindah aja, dipindah jadi di sini. Ini juga dipindah aja. Terus buat ininya, ya lurusannya gini, ini kan 82 ya. Terus tebalnya 3,
ke bawah 82 juga, terus di C enter. Nah udah gini, terus buat daun binonya itu caranya ARC enter. Caranya itu klik satu sini, klik sini, sama klik yang sini. Nah udah kan jadi, terus ini dihapus dulu. Nah habis itu buat yang sebelahnya sini, kan ada jendela ya, dari sini ke jendela berikutnya itu kan ukurannya 60. Nah terus ini si apa namanya, di kayunya ini bisa di kusennya ini bisa di mirror, jangan di mirror, di copy aja biasa. Soalnya ini apa namanya, ngadepnya tuh ke sini gitu kan. Terus habis itu dikasih ini garis, terus ini kan harus cowain gitu ya. Nah ini pakai PL aja nggak apa-apa. Di sini 1, sini 3, terus ini 1 kan. Nah habis itu di TR enter pen 2 udah gitu, terus di sambungin ke sini. Nah udah kan jadi, ini jadi jendela gendong. Cuman karena layarnya belum sesuai, jadi ini tak sesuaiin dulu. CO dulu ke bawah ya. Ini kan posisi di blok, jadi di X enter, terus habis itu di MA, terus diginiin. Ini kan ada apa namanya, kacanya gitu ya. Cuman yang di sini belum tak kasih gitu. Jadi ya kita pakai ini aja, nggak tak kasih. Misalkan ini udah nih. Nah terus agak nol. Ini tuh bisa langsung ditempelin gitu. Misal nih, ini di sini, ya kan. Terus baru ditambah-tambahin kayak komponen-komponen lainnya sampai jadi denah. Nah gitu. Terus misal buat ini ya, dimensi. Itu caranya di LI enter, terus otonya jangan lupa dihidupin, terus ke bawah kayak gini deh. Nah udah gitu-gitu doang. Habis itu kan ini ada ini kan ada itu ya, apa namanya, tulisan-tulisannya. Nah itu caranya buat itu MP, misalnya di sini ya, di sini misal. Nah gitu. Lu tulis aja misal kamar mandi. Nah ini tuh tulisannya bisa diatur gitu, bisa 5, misal enter. Udah pas nih, sekiranya udah pas, terus jenis tulisannya tuh mau diubah enggak? Kalau enggak ya udah nggak usah, kalau misal diubah ini udah dipilih aja. Nah udah kayak gini, nanti kalau mau dibesarin, kalau mau dikecilin. Udah gitu aja ya kan. Udah, ini nanti dikelarin sampai jadi denah. Nah di situ di sini, di situ saya mau jelasin pondasi ya. Mau coba bikin denah pondasi. Pondasi itu kan dari slope sampai pasir itu kan ada ukuran standarnya tersendiri ya. Jadi kita coba buat aja PL,
ukuran sub kan 15-20, jadi ini 15, ini 20, ini 15, terus C enter. Nah, dari situ buat ini buat fondasi separuhnya dulu. Lebar atas fondasi itu 30, terus panjang fondasinya 80, tinggi fondasinya. Terus kalau tinggi fondasinya 80, biasanya lebar bawahnya juga 80. Jadi kayak disamain. Habis itu diginiin. Udah, terus kita buat unstampingnya. Unstampingnya kan dari sini ke sini 90 ya. Terus ke bawah 20 tebalnya. Terus ke sini 90 tebalnya, C enter aja. Oke, setelah itu buat pasir uruk ya. Tebalnya 5, panjangnya itu 90. Panjangnya itu 90, tebalnya itu 5. Ya kan, saya enter aja. Kalau nggak bisa ya diginiin aja. Habis itu bisa lanjut ke ini apa namanya, kan tadi udah buat tembok ya. Nah, ini dikopas, dimasukin ke detail. Nah, ini. Nah, terus habis itu bisa ngebuat ininya garis dari struktur-struktur yang ada di bawah lantai. Ini di offset 1, terus di offset lagi 3, terus di offset lagi 5, terus di offset lagi 10. Nah, dari sini terus kita apa namanya, lihat yang di sini ya. Kita kopas dulu nih, taruh ke bawah. Nah, kan ada fondasi nih, ya kan? Itu bisa di kopas dulu ke sana, ke apa namanya, ke kanan, deket sama ini bisa. Nah, dari situ ini di X dulu biar jadi belah, terus di kopas bagian ininya apa namanya, unstamping sama pasirnya. Ini bisa dilihat aja apa. Nah, ini habis itu tuh di MA dulu ya, disamain dulu sama layarnya. Sini gini, terus ini di ortonya dihidupin jangan lupa. Habis itu ini di apa namanya, di garis aja biasa, terus layarnya disamain. Habis itu dibuat kayak gini, garis potong gitu. Nah, terus di TR aja, sing enggak berguna kita TR. Nah, udah nih. Terus kita pakai hatch. Nah, udah. Terus di NA, terus kita hatch lagi. Sini, terus kita hatch lagi. Bagian sini kita hatch lagi. Bagian sini juga kita hatch lagi. Bagian sini juga. Habis itu di MA semua. Ini di MA ke sini. Terus kalau unstampingnya di copy aja.
Ini kan buatnya manual ya, pakai ARC. Nah, habis itu yang tanah urutnya di MA, terus bagian beton bertulangnya juga di MA, taruh sini. Terus arsirannya ini juga di MA, taruh ke sini. Nah, ini bagian spesimennya itu dicari dulu titik tengahnya. Taruh ke sini. Lalu garisnya kita ubah klik kanan, properti. Ini diubah, line tipenya diubah. Nah, jadi ini bedding. Nah kan? Terus bisa di klik kanan properti lagi, terus diatur nih line tipenya, misal 0,1. Nah, udah kan? Udah nih. Ditutup. Udah, kalau ditutup. Nah, terus bagian-bagian lainnya juga bisa di MA nih dulu, biar sama, seragam gitu. Nah, udah. Ini di MA, buat garis-garisnya biar sama juga. Udah. Terus bagian ini dihapus aja karena udah nggak kepake. Terus kita buat muka tanah itu pakai TL. TL dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini, baru ke sini. Habis itu di offset 10. Nah, ini taruh ke sini. Kita enter. Nah, udah kan? Terus di MA muka tanahnya. Nah, habis udah ini dihapus aja, terus di MA buat garis dalamnya ini. Nah, udah. Ini nggak ikut ke MA, di MA dulu. Nah, udah selesai. Sebentar. Karena ini kepotong ya, jadi harus dikasih garis potong di sini. Udah, ini udah jadi fondasi separuhnya. Nah, ini jangan lupa di blok dulu supaya nanti kalau mau ngopi-ngopi itu enak. Kalau ada file yang berubah atau gimana itu kan enak. Caranya itu B, enter. Terus saja kondisi setengah. Oh, udah ada berarti kondisi setengah satu. Udah kan? Ini udah jadi kondisi setengahnya. Tapi karena di sini saya memakai 3 pondasi, yaitu pondasi rollak, pondasi footpad, dan pondasi batu kali, maka kita coba buat dulu. Pondasi rollak itu kan sama aja kayak batu bata ya. Jadi ukurannya 11 kali 15 kali 11 C, enter. Habis itu di MA aja. Di MA dulu aja. Ini cuma contoh. Nah, terus kan di sini juga ada kondisi footpad. Jadi kita buat dulu PL. Ini panjangnya 225. Terus ini panjangnya di sini 90 kayak lebar bawah
setelah unstamping gitu. Terus naik ke sini 22. Terus habis itu udah. Terus buat di sini ini 35. Oh enggak ya, maksudnya kan 225 kurangi 35 itu berapa? Oh gini aja. Ini di offset 35 ke atas, ini di TR, nah udah sama aja kan. Terus ini digabungin pakai L biasa. Nah kalau yang udah nggak pakai di TR aja. Habis itu kan udah jadi nih, cuman kan tinggal nunggu ini ya, si layarnya itu sama. Nah jadi kita samain aja di MA, terus ditaruh sini. Habis itu di blok lagi, jangan lupa put plat 1. Nah udah kan, udah kan, ini udah jadi fondasi setengah dan foot plat. Terus ini bisa di copy juga di sampingnya, ortonya jangan lupa dihidupin. Terus ini dihapus, udah jadi fondasi. Habis itu kita kan juga ada fondasi 1 juga, jadi fondasi batu kalinya itu ada 2. Itu ada fondasi 1 juga, dibuat dulu. Roofnya ukuran 15, 20, 15, C enter. Lebar atas fondasinya 30, lebar bawah fondasinya 80, tingginya 80. Nah habis itu ini di move taruh di tengah-tengah sini. Nah ini dilihat saja. Habis itu ini di kasih garis juga. Habis itu buat unstampingnya ya, 10, 20, jadi 100, 20. Ya, terus buat pasirnya 5, 100, 5. Habis itu ini dipindah aja di tengah. Ya, yang dulu ntar di kopas ke samping dulu.
ini dilanjutin aja kayak begini. Kanan kiri dikasih garis potong karena ini motongnya juga kanan kiri. Juga ini kita potong aja, dimasukin ke sini. Udah, ini juga di MA dulu, jangan lupa. Udah, sini dikopas aja karena tadi cara-caranya kan sama ya. Ini tadi offsetnya berarti 10 ya. Pakai R aja ini. Habis itu bisa di mirror. Kalau kurang panjang ya bisa di escape EX. Kalau ini nggak bisa ya, biasanya kalau hatch itu di gini. Nah udah, terus di hatch semuanya. Di hatch. Kalau masalah kambing di copy aja. Udah, terus di MA kayak tadi. Terus di polyline untuk buat muka tanah yang tadi ya. Terus di MA dulu. Dari situ di offset 10. Dari situ di hatch. Di MA jangan lupa. Terus dihapus. Dari situ ini dihapus. Dan ini di blok dulu ya, jangan lupa. Pondasinya di blok. Di shift kalau mau dikurang tambah bloknya. Habis itu di blok pondasi 1. Udah. Dan nih, udah kan jadi pondasi 1 sama pondasi setengah. Terus kita buat yang ada footpathnya. Dikopas dulu di sebelahnya. Udah, habis itu di PL. Terus 2005 terus ininya buatnya sama aja ya, cuman kan beda bentuk doang. Jadi udah dikopas aja di sini. Ya udah kayak gini. Jadi kan udah jadi nih. Ini dihapus dulu.
Jadi pada struktur bangunan kali ini saya itu membuat 3 pondasi ya. Ada pondasi rolak atau biasa disebut pondasi batu bata. Terus ada pondasi batu kali, itu ada 2 jenis, yaitu pondasi separuh sama pondasi yang satu. Sama yang terakhir ada pondasi footplat. Kenapa saya memakai 3 pondasi tersebut? Itu karena begini ya. Kan pondasi rolak atau pondasi batu bata itu tuh biasa digunakan di teras saja. Soalnya penopang teras itu gayanya itu nggak besar, gayanya itu kecil. Jadi saya memakai pondasi rolak. Nah, kalau saya memakai pondasi batu kali itu kan juga karena selama ini rata-rata semua struktur bangunan lantai 1 itu memakai pondasi batu kali. Kenapa begitu? Karena pondasi batu kali itu tuh sejatinya pondasi tersebut bersifat sebagai pengikat tanah agar tidak ada pergerakan yang terjadi di bangunan itu. Jadi kalau ada pergerakan tanah yang terjadi itu kan bangunan akan runtuh. Nah, fungsinya pondasi batu kali ini untuk pengikat tanah biar enggak bergeser atau apapun yang menyebabkan bangunan tersebut runtuh. Nah, jadi di struktur bangunan kali ini saya memakai kombinasi antara pondasi batu kali dan juga pondasi footplat. Kenapa? Karena pondasi footplat itu sendiri itu tuh berguna untuk kekuatannya. Jadi pondasi ini saya gunakan untuk struktur rumah bertingkat 2 minimal ya. Itu tuh karena pondasi footplat memiliki banyak tulangan. Nah, tulangan tersebut kan fungsinya untuk menopang beban yang ada di atasnya. Nah, itu tuh penopangnya kan karena penopangnya banyak ya, footplat. Maksudnya tulangannya banyak, jadi dia bisa kuat untuk menopang rumah berlantai yang tingkat gitu. Misalnya lantai 2, lantai 3 gitu. Dan sini saya kombinasikan karena pondasi footplatnya untuk pengukuhan tulangannya biar kuat dan pondasi batu kalinya untuk pengikat. Nah, jadi struktur itu menurut saya sudah paling tepat untuk digunakan di bangunan lantai 2 ini. Dan kenapa batu kalinya itu ada 2 jenis, yaitu pondasi separuh dan pondasi satu. Itu tuh karena lahan pojok-pojoknya itu pakai pondasi separuh biar lahannya orang enggak diterabas sekalian gitu. Nah, yang di pondasi satu itu ditaruh di tengah. Jadi menurut saya pondasi ini sudah paling tepat yang digunakan pada struktur berlantai 2. Bisa juga untuk struktur lantai 3 dan seterusnya, tapi mungkin ada tambahan-tambahan pondasi yang lain. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini jangan lupa di save, Ctrl S, agar filenya tidak hilang. Oke, skip saja penuturan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.